Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Rahma Bella Dinamo Rifta dari Stiki Malang. NRP 181111080 akan mempresentasikan pengimplementasian algoritma DDA dan BSNHAM menggunakan bahasa pemrograman Java untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah strategi algoritma. Langsung saja kita masuk ke Java NetBeans untuk menjelaskan codingannya. Yaitu di sini terdapat 3 kelas, yaitu kelas algo garis, kelas algo DDA, dan kelas algo BSNHAM, di mana kelas algo garis menjadi kelas mainnya. Saya akan menjelaskan tentang algoritma DDA terlebih dahulu dalam kelas algo DDA. Di sini terdapat import library yang dibutuhkan seperti import Java AWT Color, Graphic, dan JPanel. Kemudian di sini ada kelas algo DDA extend JPanel karena kita menggunakan JFrame untuk menampilkan garisnya. Terdapat variabel untuk menentukan X dan Y, yaitu private int x1, y1, dan x2, y2. Kemudian ada konstruktor DDA-nya, yaitu public algo DDA. Kemudian ada overloading-nya untuk mengeset x1, x2, y1, dan y2. Kemudian ada void pin-nya untuk menggambar garisnya, ada in jumlah langkah dan i. Kemudian ada float x inch dan y inch. Ada in dx sama dengan x2 min x1, yaitu mencari jarak x2 ke x1. In dy sama dengan y2 min y1, yaitu mencari jarak y2 ke y1. Kemudian ada float x sama dengan x1 dan y sama dengan y1, itu untuk membuat casting menjadi float karena variabel akan menampung nilai desimal, tidak menggunakan in lagi. Yaitu ada super paint untuk menurunkan fungsi parentnya. Terus ada di set background itu untuk memberikan warna background pada frame-nya nanti. Kemudian get set color ini untuk memberikan warna pada garisnya. Kemudian kita menentukan jumlah langkah untuk perulangannya, rekursifnya. Apabila variabel dengan bilangan negatif maka diubah menjadi bilangan positif. Fungsinya yaitu if mathapps dx lebih dari mathapps dy, jumlah langkah sama dengan mathapps dx, else jumlah langkah sama dengan mathapps dalam kurung dy. Kemudian kita menentukan pertambahan nilai tiap langkahnya, x in sama dengan dx per float jumlah langkah yang tadi. Kemudian y in per sama dengan dy per float jumlah langkah yang tadi juga. Kemudian perulangan untuk menggambar dy-nya ada for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan jumlah langkah i plus plus. Setiap langkah x dan y akan mengalami pertambahan sesuai dengan incrementnya, seperti x increment dan y incrementnya. X tambah sama dengan x increment, kemudian y tambah sama dengan y increment. Kemudian setelah selesai fungsi tersebut, menggambar atau membuat titik sesuai dengan x dan y-nya. Direct math around x dan math around y 1,1 untuk mempertemukan x dan y-nya sehingga dapat berbentuk garisnya. Kemudian pada kelas algo BSNHAM terdapat import library yang dibutuhkan juga. Kemudian ada variabel untuk menentukan x dan y-nya, tapi di sini lebih banyak. Ada private int x1, y1, x2, y2, p, pkd 0 dan pld 0. Kemudian kita buat konstruktornya, algo BSNHAM-nya. Kemudian ada overloading-nya, set x1 sampai dengan set y2-nya. Kemudian di sini ada variabel lagi int xy, int x dan int y. Kemudian ada in dx sama dengan mathapps x2 min x1, in dy sama dengan mathapps y2 min y1, itu untuk mencari jarak x2 ke x1-nya. Kemudian ada super paint-nya untuk menentukan fungsi parent. Ada this background-nya tadi untuk sama seperti di kelas algoritma DDA untuk memberikan warna pada background frame-nya. Kemudian yang di bawah ini untuk memberikan warna pada garisnya. Kemudian ada kondisi apabila jarak dx lebih besar dari dy, maka perulangan berpatokan titik x-nya, sehingga didapatkan fungsi if dx lebih besar sama dengan dy, p sama dengan 2 kali dy sama dengan dx p awal. Kemudian pkd 0 sama dengan 2 kali dy, p selanjutnya jika p kurang dari 0. Tapi jika p lebih dari 0 yaitu pld 0 sama dengan 2 kali dy min dx. Kemudian kita menentukan xy-nya dan nx untuk menandai batas x dan untuk akhir perulangannya. Bila x1 lebih besar dari x2, maka awal pembuatan garis dimulai dari x2, titik yang paling kiri menuju ke kanan. Dengan kondisinya adalah x1 lebih besar dari x2, maka x sama dengan x2, y sama dengan y2, nx sama dengan x1. Else, x sama dengan x1, y sama dengan y1, dan nx sama dengan x2. Perulangan membuat titik berpatokan x karena dx lebih besar dari dy, while x kurang
dari nx, x plus plus. Bila P kurang dari 0, maka hanya X yang akan bertambah. If P kurang dari 0, maka P kurang tambah sama dengan P kali 0. Else, jika Y lebih besar dari NY, maka gambar akan semakin ke atas. Jika NY lebih besar, maka gambar menurun ke bawah. Sehingga kondisinya yaitu Y1 lebih besar dari Y2, maka Y min min. Else Y plus plus. P tambah sama dengan PLD 0. Menggambar titik sesuai X dan Y-nya. X, Y, 1, dan 1. Peluangan berpatokan pada sumbu Y karena DY lebih besar. Else, P sama dengan 2 kali dx min dy, P awal, kemudian P kali 0 sama dengan 2 kali dx, P selanjutnya jika P kurang dari 0, PLD 0 sama dengan 2 kali dx min dy, P selanjutnya jika P lebih dari sama dengan 0, seperti kondisi yang di atas. Tentukan X dan Y-nya lagi. Kemudian NY untuk mencari batas Y-nya, bila X1 lebih besar dari X2, maka awal pembuatan garis dimulai dari X2. If Y1 lebih besar dari Y2, X sama dengan X2, N, Y sama dengan Y1. Karena Y2 lebih besar dari Y1, maka kondisinya adalah X sama dengan X1, kemudian Y sama dengan Y1. N, Y sama dengan Y2. Peluangan membuat titik berpatokan Y karena dy lebih besar dari dx, while Y kurang dari NY, maka Y plus plus. If P kurang dari 0, maka P tambah sama dengan P kali 0. Else, jika X lebih besar dari NX, maka gambar akan semakin ke atas. Jika X lebih besar, maka gambar akan menurun ke bawah. Sehingga kondisinya adalah X1 lebih besar dari X2, X min min, else X plus plus. Kemudian gambar titik sesuai X dan Y-nya yang sudah ditentukan tadi. Kemudian kita masuk ke main kelasnya, yaitu kelas algo garis. Di sini ada G-frame untuk membuat framenya dengan judul algoritma pembentukan garis. Kemudian kita membuat objek algo DDA untuk memanggil kelas algo DDA dan kelas algo Bresenham di sini. Kemudian kita memasukkan nilai X1, Y1, X2 dan Y2-nya karena tadi kita menggunakan constructor overloading, yaitu kita panggil fungsinya di sini DDA dot set X1-nya kita masukkan titik koordinatnya. Kemudian sama untuk yang pada algoritma Bresenham-nya kita panggil fungsinya, kemudian kita set X1-nya kita masukkan. Kemudian di sini adalah untuk membagi frame-nya, ada frame at DDA dan BRS-nya untuk memasukkan fungsi algoritmanya. Kemudian membagi tampilan menjadi dua karena sebelah kiri untuk algoritma DDA dan sebelah kanan untuk algoritma Bresenham. Kemudian mengatur ukuran atau tata frame layarnya. Kemudian mengatur icon nanti di tampilannya menggunakan sticky to JPEG. Kemudian frame set icon image ini untuk membuat frame terlihat atau visible. Kemudian kita coba jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ini algoritma DDA dan ini algoritma Bresenham. Tadi ini warna yang sudah kita set tadi, kemudian ini X dan Y-nya yang sudah kita atur, kemudian dia bertemu sehingga membentuk garis sesuai dengan titik koordinat. Untuk miring, tegak, lurus atau bagaimananya itu juga sesuai dengan kita mengatur X-nya tadi. Jadi begitulah penjelasan dari algoritma DDA dan Bresenham untuk pembentukan garis. Terima kasih.